melanjutkan kajian kita dalam kitab Usfuriyah. Kita memasuki ke Al-Hadits As-Samina Asyara, hadis yang ke-18. Halaman berapa dia? 25. Ada yang masih. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Hadis Nabi mengatakan, hal alimtum, apakah kalian semua mengetahui, man, terhadap seseorang, ajabul khalqi imanan, yang paling ajib, yang paling keren, yang paling dahsyat keimanannya. Jadi kata Nabi, waktu ngumpul sama sahabat, ditanya sama Nabi Muhammad, ya diem aja. Ditanya sama Nabi Muhammad, Wallahu sholli alaihi. iya, begitu ya, lagi fokus kali ya, habis makan mie ini. Lagi ini. Kata Nabi, hal alimtum, apakah dari kalian semua tuh mengetahui orang yang paling ajib keimanannya, paling keren keimanannya, luar biasa imannya. Faqalu, maka ngejawab di para sahabat, ngejawab pertanyaan Nabi, kata sahabat, imanul malaikati ya Rasulullah, yang paling ajib itu iman malaikat ya Rasulullah. Faqala, Nabi mengatakan, Nabi jawab, lah malaikat mah, wa kaifa la tu'minul malaikatu wa hum yu'ayyinuna amro. Kata Nabi, kalau malaikat mah, jawabannya, makhluk yang paling ajib keimanannya tuh pasti iman. Kalau malaikat mah, jawabannya bukan malaikat. Kenapa bukan malaikat? Wahum yu'ayyinunal amro. Kalau malaikat mah, setiap dikasih perintah tuh dari Allah, dia perhatiin, terus dijalanin. Nggak pernah bohong malaikat mah, nggak pernah dusta, nurut aja apa yang diperintah Allah. Udah gitu mah langsung dari Allah. Jadi pertanyaannya bukan jawabannya bukan malaikat. Malaikat udah pasti dah, nggak usah diomongin, begitu bahasa kita. Kalau terus akhirnya jawab lagi nih para sahabat, an-nabiyun ya Rasulullah, para nabi kali yang makhluk paling imannya paling cakep, paling ajib. Kata Nabi Muhammad, wa kaifa la yu'minu an-nabiyyuna wa ruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama'i. Bagaimana nggak bakalan iman tuh para nabi, ruh-ruh para nabi itu, karena dia itu ruhnya diturunin ke para nabi itu dari langit langsung, perintahannya Allah langsung. Allah yang bikin, Allah yang merintahin, Allah yang udah nentuin dia jadi nabi, maka udah pasti para nabi mah beriman sama Allah. Jadi jawabannya bukan. Kalau nyawat lagi para sahabat, ashabuka ya Rasulullah, para sahabat engkau ya Rasulullah. Nabi menjawab, wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yaruni minal mu'jizati minni wa ana ambihum bima unzila alayya walakin. Nah, kata Nabi, bagaimana enggak beriman sahabat-sahabatku? Mereka itu melihatku dari beberapa mukjizat yang ada, dan Nabi juga memberitahu apa-apa yang diturunkan alayya terhadapku, kata Nabi.
Jadi kalau jawabannya para sahabat, kata Nabi bukan. Kenapa bukan? Sahabat mah udah pasti beriman. Kenapa? Karena sebagian para sahabat Nabi itu ngelihat mukjizat Nabi. Zaman dulu mukjizat itu sebagai bukti. Ketika misalnya Nabi itu mengakui atau ngasih tahu nih sama orang, aku Nabi Allah. Nah, yang lain nggak langsung percaya. Kalau emang engkau beneran Nabi, mana mujizatnya? Ditunjukin dah tuh mujizat tuh para Nabi itu. Makanya setiap Nabi ada mujizatnya. Nah, ketika mujizatnya itu muncul atau ditampilkan tuh, baru dah tuh pada percaya. Oh iya, dia Nabi. Ah, begitu. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, kalau emang sahabatku, maka dia mau udah pasti beriman. Karena sebagian sahabatku ini melihat mukjizatku, dan ada juga yang sahabat enggak melihat mukjizat tapi hidup di zaman Nabi, kemudian dikasih tahu tuh sama orang-orang tuh sahabat Nabi tuh, aku tuh Nabi Allah, aku tuh utusan Allah. Maka percayalah mereka karena ada nabinya. Berarti bukan? Bukan. Yang pertama disautin ama sahabat, iman malaikat, kata Nabi bukan. Makhluk yang paling ajib imannya. Kemudian an-nabiyun, para anbiya. Lah udah pasti itu mah gak usah diomongin bahasanya. Ini mah Nabi nanya, ada lagi nggak makhluk yang paling ajib imannya? Terus kemudian dijawab lagi sahabat-sahabat, kata Nabi bagaimana kagak iman tuh sahabat? Ya orang dia mah hidup di zamanku udah aku kasih tahu, kemudian juga ngeliat mukjizatku, begitu bahasanya. Jadi udah pasti iman dah. Kata Nabi, walakin a'jabun nas imanan. Tetapi ada yang paling ajib manusia atau makhluk keimanannya, yang lebih ajib, sim tabdil, menakjubkan, luar biasa. Siapa dia? Kaumun, suatu kaum, yaji'una, yang datang tuh kaum, mimba'di, setelah aku, kata Nabi, yu'minu Nabi, kemudian mereka beriman kepadaku, walam yarudi, sedangkan dia tidak melihatku, wa yasdukuni, dan dia membenarkanku, walam yaruni, tetapi dia tidak melihatku, faulaika ikhwani, maka mereka yang begitu disebutnya ikhwani, saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa. Jadi ada suatu kaum, golongan orang yang lahir datang setelahku, kata Nabi. Maksudnya Nabi udah nggak ada, kan lahirnya manusia-manusia termasuk kita dah. Tetapi yu'minu Nabi, dia iman kepadaku, kata Nabi, sedangkan dia tidak pernah melihatku, kata Nabi. Tetapi dia membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu seorang Nabi, kemudian Rasulullah, utusan Allah, padahal dia nggak ngelihatku, kata Nabi, tapi mereka itu mengimaninya. Dia disebut ikhwani, dialah saudara-saudaraku. Mudah-mudahan kita yang kumpul di sini, amin, iman Allah kita ditetapkan, amin, untuk bahwasanya di hati kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kita imani Nabi Muhammad ini Nabi kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dikasih syafaat, syafaat yang besar, karena luar biasa keimanannya yang disebutnya, kata Nabi Muhammad. Ketika kita mengimaninya dan membenarkan bahwasanya, apalagi kita nih kayak gini-gini ya, kita kumpul, kita ngaji, menjalankan sunnah-sunnah yang diajari Nabi Muhammad SAW. Wahukia dihikayatkan ana yauman. Jadi ada sebuah hikayat nih, ada kisah zaman dulu. Ana yauman, bahwasanya ada suatu hari, minal ayami, dari beberapa hari itu, ijtamaat al-kufaru, ngumpul nih orang-orang kafir,
Fidari Abi Jahal, di rumahnya Abu Jahal. Suatu hari ngumpul orang-orang kafir di rumah di rumah Abi Jahal. Idza dakhala rajulun yuqalu lahu Tariqu As-Sidulani. Pas lagi pada ngumpul, muncul nih. Masuk orang laki-laki namanya Tariq As-Sidulani. Terus ngucap si Tariq nih, ma ashalu alaina qatalu Muhammadin alaihi salam law ittafaqtum alayya qawli. Kata Tariq, ada perkara yang gampang, nggak susah buat kami untuk ngebunuh Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad ada ide dah bahasa kita. Jadi ngumpul nih orang-orang kafir, mungkin pembahasannya ini waktu itu pengen ngebunuh Nabi Muhammad. Man gimana caranya ini? Muncul tuh Tariq masuk. Dia masuk, kata dia, gampang dah membunuh Nabi Muhammad mah gampang. Kalau engkau sepakat atas ucapanku, kata dia, ya ikutin. Lalu qalu, berkatalah orang-orang kafir ini, para kufar, kaifa ya Tariq, bagaimana tuh Tariq idenya? Qala dzalikar rajul, dibilang begini, inna Muhammadan, idenya Tariq nih, sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salam istanada ila jiddaril Ka'bati, suka nyender di pinggiran tembok Ka'bah Nabi. Falau dhahaba wahidun minna wa rama hajaran kabiran min fawqil Ka'bati lahallaka min sa'ati. Nabi Muhammad tuh biasanya nyender di tembok Ka'bah. Entar salah satu dari manusia nih, ada orang bahasanya tuh naik ke atas Ka'bah, kemudian siap-siap buat nibanin pakai batu yang gede. Min fawqil Ka'bati, dari atas Ka'bah tuh. Pasti dah lahallaka min sa'ati, saat itu juga Nabi kalau ditibanin mati dah. Tuh idenya Tariq. Ada nggak yang kira-kira ada yang mau ngelakuin itu? Tariq mah ngasih ide nih. Pas lagi dia ngeluarin ide, faqama min bainihim, ada diri nih, rajulun yuqalu. Pas lagi ngumpul, dia muncul nih. Siapa namanya? Shihab. Seorang laki-laki namanya Shihab. Ngumpul, Tariq punya ide tibanin Nabi pakai batu gede. Siapa yang mau ngelakuin? Shihab. Waqala, mengatakan Shihab begini, kata dia, lau azintum li liqatlihi, jikalau kalian semua mengizinkanku untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, aku akan siap melaksanakan itu. Wa adinu lahu, kemudian diizinin tuh oleh para kafir tuh kepada si Shihab. Oh, oke, siap. Lu aja Hab, bahasa kita. Lu aja Hab yang naik ke Ka'bah, siapin batu gede buat nibanin Nabi. Akhirnya si Shihab nih fasa'ida fawqal Ka'bati, naik dia ke atas Ka'bah, wa ma'ahu hajarun kabirun, barengan sama Shihab tuh dia bawa batu gede ke atas Ka'bah, faramahu ilan Nabi alaihi salam, kemudian dia mau tibanin tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakharaja min jidaril Ka'bati hajarun. Pas mau ditibanin dari Ka'bah tuh, wa akhadha dzalikal hajaru fil hawa, tiba-tiba tuh batu kagak mau nibanin Nabi. Dia bahasanya mandek aja begitu. Turun tuh, kan didorong namanya. Kebayang ya? Sambil bayangin dah. Didorong, tuh batu gede pengen nibanin, cuman nggak sampai. Di tengah-tengah ada dia berhenti tuh.
batu hatta qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga batu itu enggak turun sampai Nabi pergi dari tempat yang biasanya nyender Nabi, duduk di situ. Nabi pergi berdiri min maudhihi, dari tempat yang kata si Torik itu suka nyender di tembok Ka'bah. Wasaqata al-hajaru alal ard, Nabi pergi baru tuh batunya jatuh alal ard, ke bumi. Wadah raja al-jidar, kemudian tuh temboknya juga yang samping-samping tuh pada retak. Ila maudhihi, di samping-sampingnya tuh Ka'bah tuh. Jadi nggak jadi ketiban, nabinya udah pergi. Sebelum Nabi pergi, tuh batu belum mau turun. Pasara kamakana, akhirnya dia tuh batunya tuh turun. Kemudian wasihabu yanzuru ilaih, Sihab ngelihat kejadian kayak gitu. Wa yata'ajjabu minhu, si Sihab akhirnya takjub sama Nabi. Dia takjub begitu, kok bisa begitu ya? Umumnya mah kan udah batu gede kan main tahu rubuh ya. Nah, udah kesimpan, ini ngapa jadi dia berhenti? Akhirnya kan takjub, dia heran begitu, keheranan. Akhirnya si Sihab nih panazala minal Ka'bati, maka turunlah nih Sihab dari Ka'bah. Waja'a baina yadai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia turun dari atas Ka'bah, si Sihab nih nyamperin Nabi. Ketika dia takjub sama kejadian yang tadi itu, wahasuna islamahu wa aslama, dan kemudian masuk si Sihab nih menjadi Islam. Wahasuna islamahu, kemudian jadi cakep keimanannya setelah masuk, setelah ngelihat kejadian kayak gitu. Kemudian juga wa aslama at-tariqu aidon. Torik juga yang ngasih ide kayak gitu, Islam juga jadi masuk Islam karena dia takjub ngelihat mukjizat Nabi Muhammad SAW. Batu itu kagak bisa dibanin begitu. Wa kana huwa ibnu Sihab, dan di situ juga ada juga tuh anak-anaknya Sihab tuh. Wahum aslamu, mereka semuanya akhirnya masuk Islam ba'dama ra'u hadhil mu'jizati, ketika dia setelah melihat terhadap yang tadi tuh mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh dulu mah begitu, melihat mukjizat dulu baru percaya. Oh, tuh orang luar biasa karena mukjizatnya begini begitu. Wal imanu bi Muhammad alaihi salam, dan bermula keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, di akhir zaman, min afdalil maratib, dari beberapa kisah-kisah mukjizat Nabi. Keimanan yang paling keren, kata Nabi, paling ajib, paling luar biasa keimanannya, itu orang-orang di akhir zaman, di akhir zaman, yang datang setelah atau dilahirkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum thabitu 'alal imani wal islami. Dia nggak pernah ngelihat mukjizat, kisah-kisah Nabi. Ngelihat Nabi juga kagak. Lihat mukjizat Nabi apalagi. Tapi dia mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkannya Nabi Muhammad itu utusan Allah, dan menetapkan li'annahum sabitu, dia menetapkan alal imani wal islam, imannya kepada Allah dan agamanya Islam dia di akhir zaman, di akhir zaman termasuk kita ini. An zahril ghaibi bi ghairi musyahadati alaihi salam wa mu'jizatih, pada saat itu dia tidak ngelihat mukjizat, dia enggak pernah ngelihat Nabi, tapi dia iman aman Nabi dan membenarkan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ini sedikit kisahnya tuh. Maksudnya
kata Nabi kan tadi, hadis Nabi di atas mengatakan orang yang paling ajib itu yang gak pernah ngelihat Nabi, gak pernah ngelihat mukjizat Nabi, tapi dia iman sama Nabi. Itu orang yang paling ajib. Gak usah jauh-jauh, kita pikirin diri kita. Oh berarti kita dong nih semuanya di sini. Iya, selagi itu orang iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, disebut yang orang luar biasa. Golongannya apa? Ikhwani, kata Nabi, saudara-saudaraku, kata Nabi. Mudah-mudahan kita yang di sini semua dikasih keistiqomahan, dikasih keentengan untuk ibadah, menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga kita diajarin untuk memperbanyak sholawat, ya, memperbanyak sholawatnya, banyakin. Karena kata Nabi, orang yang paling banyak sholawatnya itu orang yang paling aku kenal. Amin. Dan yang paling kita tunggu-tunggu nantinya di sana tuh bukan apa-apa. Pertama, ridho Allah Ta'ala udah. Sisanya apa lagi? Selain ridho Allah Ta'ala, biar supaya kita dapat ridho Allah Ta'ala, mana lagi? Deketin Nabi, mengharapkan syafaat, yaitu pertolongan. Karena cuma Nabi doang yang bisa ngasih syafaat atau pertolongan kepada hambanya. Semua Nabi, kaum-kaumnya pada minta syafaat. Nabi Adam sama kaumnya diminta syafaatnya. Nabi Adam nggak bisa nyapaatin. Kata Nabi Adam, saya aja punya dosa, nggak nurut sama Allah, suruh nggak makan buah khuldi tapi dimakan. Minta sama Nabi Musa, sama jawaban begitu. Minta sama Nabi Ibrahim, sama begitu juga. Minta sama Nabi Isa, sama begitu juga jawabannya. Terakhir, kata para nabi itu, coba minta syafaat atau pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya berbondong-bondong tuh kau minta tolong sama Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi kenal, oh iya dia umatku, apalagi orang yang hidup setelahku, tapi dia mengimaniku, kemudian dia membenarkanku, oh berarti dia umatku, maka dibelain sama Nabi. Bisa Nabi nyapatan, langsung sujud Nabi. Kata Nabi, aku ya Allah, ampuni kaum-kaumku, umat-umatku, ampuni ya Allah. Aku enggak akan angkat sujudku selagi umat-umatku belum masuk surganya Allah Ta'ala. Itu luar biasa. Berapa juta orang, miliaran kalimat orang. Kata Nabi, aku tidak akan angkat kepalaku selagi engkau belum mengabulkan permintaanku kepada Allah Ta'ala. Kata Allah, dijawab, ya Muhammad, angkat kepala engkau. Aku sudah maafkan kaum umat-umatmu yang beriman kepadamu dan menjalankan sunnah-sunnahmu. Tuh begitu. Tapi ketetapan Allah tetap ada, nggak bisa dirubah-rubah. Mana yang nggak bisa dirubah? Ketika tuh orang ingkar atau dia tidak patuh sama Allah Ta'ala, ibadah nggak mau, beramal baik nggak mau, iman katanya doang, sholawat juga kagak pernah, boro-boro sholawat, sholat juga apalagi, puasa juga kagak, yang wajib-wajib dia tinggalin. Tetap ketetapan Allah, orang-orang yang begitu tetap ada siksaannya. Makanya untuk diri kita, mudah-mudahan ya selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita ngaji dikit-dikit, kita ngaji pelan-pelan, fungsinya apa? Untuk mengetahui diri kita itu apa. Diri kita itu hamba, dan kita hamba yang lemah, nggak ada kekuatan untuk diri kita, apalagi nanti ke hadapan Allah Ta'ala. Apa yang kita bisa bawa, apa yang kita bisa jago-jagoin, nggak ada. Kita memperbaiki diri kita pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan wasilah-wasilah kita mencari ilmu, dijadikan ilmu yang manfaat untuk diri kita, terpakai untuk diri kita, dan mudah-mudahan juga apapun yang kita lakukan, hal-hal yang positif, mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh oleh para malaikatnya Allah. Dan terus kemudian juga kita berharap mudah-mudahan juga apapun yang jelek-jelek
termasuk bala, derita dan lain-lainnya semoga dihindarkan oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.